Coba deh, bayangin makanan favorit kamu. Mungkin semangkuk bakso hangat, sepotong coklat yang lumer di mulut, atau rendang buatan ibu pas lebaran. Kita sering mikir, rasa lezat itu muncul pas makanan menyentuh lidah kita. Manis, asin, gurih, pedas, semuanya kita rasain di sana. Tapi, gimana kalau aku bilang, kita semua salah? Faktanya, kita nggak pernah benar-benar ngerasain rasa makanan itu pakai lidah. Yang merasakan semuanya itu adalah otak kita. Lidah cuman kayak kurir yang ngantar paket. Bukan yang nentuin isinya enak atau enggak. Kok bisa? Yuk, kita bongkar sama-sama. Oke, kita mulai dari bagian yang paling dasar. Lidah, coba deh. Julurkan lidah kamu di depan cermin. Permukaannya kan nggak mulus. Ada bintik-bintik kecil yang jumlahnya ribuan. Itulah yang namanya kuncup rasa, atau taste bud. Tugas mereka simple banget, yaitu jadi detektor rasa. Mereka dilatih khusus untuk kenalin 5 rasa dasar. Manis, asin, asam, pahit, dan satu lagi yang mungkin kamu udah sering dengar, umami alias gurih. Jadi, pas kamu nyeruput kuah soto, kuncup rasa ini langsung kerja. Mereka ngirim sinyal ke otak lewat kabel super cepat yang namanya saraf. Pesannya kira-kira begini. Woi, otak! Ada data masuk nih. Rasanya asin sama gurih. Atau bos, deteksi ada rasa manis nih. Kayaknya gula. Tapi, perhatiin deh. Pesan yang dikirim itu cuma data mentah. Belum ada label enak, lezat, atau wah, ini sih makanan terenak di dunia. Lidah nggak punya kemampuan untuk ngasih makna. Dia cuma sensor, pelapor, yang ngasih informasi dasar. Dia nggak bisa bilang, rasa ini bikin kangen rumah, atau rasa ini ngingetin aku sama masa kecil. Jadi, kalau lidah cuma detektor, siapa dong yang nentuin makanan itu enak atau enggak? Nah, disinilah otak mengambil alih panggung utama. Sinyal mentah dari lidah tadi bakal dikirim ke sebuah area di otak yang namanya insul. Disinilah sinyal-sinyal tadi diterjemahkan. Oh, ini rasa manis. Oke, ini asin. Tapi, prosesnya nggak berhenti di situ. Penilaian enak atau biasa aja justru muncul di bagian otak yang berbeda. Pertama, data itu mampir ke korteks prefrontal. Ini adalah bagian otak yang tugasnya bikin keputusan dan penilaian, kayak seorang juri di kompetisi masak. Terus, data ini juga dioper ke hippocampus, si manajer memori di otak kita. Disinilah keajaiban terjadi. Otak mulai ngebandingin rasa yang baru masuk ini dengan semua memori rasa yang pernah kita simpan. Rasa manis dari es krim ini mirip nggak ya sama es krim yang dulu sering dibeliin kakek? Rasa gurih dari mie ayam ini sama nggak ya enaknya sama mie ayam legendaris depan sekolah? Inilah alasan kenapa rasa makanan yang sama bisa terasa beda di waktu yang berbeda. Mungkin hari ini kamu makan nasi goreng dan rasanya biasa aja. Tapi besok, pas lagi kumpul bareng teman-teman lama, nasi goreng yang sama persis bisa terasa luar biasa nikmat. Makanannya nggak berubah, tapi kondisi otak, suasana hati, dan memori yang aktif saat itu yang bikin semuanya jadi beda. Otak kita lah yang ngasih label enak berdasarkan kombinasi data rasa dan pengalaman kita. Sekarang, siap-siap buat fakta yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata, sekitar 70-80 dari apa yang kita sebut sebagai rasa itu sebenarnya bukan berasal dari lidah, tapi dari hidung. Iya, kamu nggak salah dengar. Coba inget-inget, pas lagi pilek parah dan hidung mampet, semua makanan rasanya jadi hambar kan? Mau makan steak paling mahal, atau coklat paling enak sekalipun, rasanya jadi aneh dan nggak memuaskan. Kenapa bisa begitu? Apakah karena lidah kita ikut-ikutan sakit? Bukan. Ini terjadi karena otak kita kehilangan salah satu data paling penting untuk menciptakan persepsi rasa, yaitu aroma. Saat kita mengunyah makanan, molekul-molekul aroma dari makanan itu nggak cuma keluar lewat lubang hidung, tapi juga naik ke rongga hidung bagian dalam dari belakang mulut. Proses ini namanya asterisk, retronasal smelling asterisk. Sinyal aroma ini kemudian dikirim ke otak dan digabungkan dengan sinyal rasa dari lidah. Gabungan inilah yang menciptakan persepsi rasa yang kaya dan kompleks. Rasa stroberi itu bukan cuma manis dan asam dari lidah.
tapi juga perpaduan aroma khas stroberi yang kita kenali. Tanpa aroma, stroberi mungkin cuma terasa manis asam aja. Nggak ada bedanya sama permen rasa buah lainnya. Jadi, apa yang kita sebut rasa enak itu sebenarnya adalah sebuah kolaborasi epik. Sedikit data rasa dari lidah, dan banyak sekali data aroma dari hidung. Jadi, kalau rasa enak itu bukan cuma soal lidah, lalu apa sebenarnya yang bikin sebuah makanan terasa spesial? Jawabannya adalah pengalaman. Makan itu bukan cuma aktivitas sensorik di mulut, tapi sebuah pengalaman multisensori yang melibatkan seluruh indera dan pikiran kita. Coba kita bedah. Ada rasa dari lidah yang jadi informasi dasarnya. Ada aroma dari hidung yang membentuk karakter dan kompleksitas rasanya. Lalu ada tekstur makanan, sensasi renyah, lembut, atau kenyal saat kita mengunyah, yang memberikan kepuasan tersendiri. Belum lagi suasana tempat kita makan, mood kita saat itu, dan yang paling kuat, memori, kenangan yang terkait dengan makanan itu. Mungkin, secara objektif, bakso di depan sekolahmu, dulu bumbunya nggak sekompleks bakso di restoran bintang 5. Tapi, kenapa makan di sana terasa jauh lebih nikmat? Karena otak kita nggak cuma memproses rasa baksonya, otak kita juga memutar ulang kenangan. Suasana hangat ngobrol sama teman, tawa riang setelah jam pelajaran usai, perasaan bebas masa remaja. Semua itu tersimpan sebagai kenangan bahagia yang terhubung dengan rasa bakso itu. Inilah kenapa makanan tertentu punya kekuatan magis untuk membawa kita kembali ke masa lalu, bikin kita kangen seseorang, atau bahkan menghangatkan hati di hari yang berat. Karena makanan itu bukan cuman sekadar rasa, tapi gabungan antara rasa, kenangan, dan emosi. Jadi, setelah kita jalan-jalan ke dalam cara kerja otak dan indera kita, kesimpulannya jadi jelas. Kita nggak pernah bener-bener merasakan makanan cuma dengan lidah. Yang merasakan, memaknai, dan memutuskan sebuah makanan itu enak adalah otak kita. Rasa enak itu adalah sebuah simfoni yang tercipta dari gabungan sinyal rasa dari lidah, ledakan aroma dari hidung, tekstur yang memuaskan, suasana yang mendukung, memori yang tersimpan, dan emosi yang kita rasakan saat itu. Inilah sebabnya kenapa makan itu jauh lebih dari sekadar mengisi perut sampai kenyang. Makan adalah sebuah pengalaman, sebuah cara untuk merayakan hidup, mengingat masa lalu, dan menciptakan kenangan baru. Terkadang, kebahagiaan itu bisa jadi sesederhana menikmati makanan yang kita suka, ditemani orang yang kita sayang, dan membiarkan otak kita meracik semua sensasi itu menjadi sebuah momen yang tak terlupakan. Jadi, lain kali kamu makan sesuatu yang enak, coba deh berhenti sejenak dan nikmati. Sadari bahwa yang sedang kamu rasakan bukan cuma makanan di mulutmu, tapi sebuah cerita yang dirangkai oleh otakmu sendiri. Terima kasih banyak sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka dengan pembahasan kayak gini, dan jadi lebih paham tentang diri sendiri, jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kita bisa terus belajar hal-hal baru yang seru bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.